55. Perhatikan persamaan reaksi berikut. N2O4 menjadi 2NO2 dengan delta H0 min 58 kJ. Berdasarkan asas Lechatelier, manakah pernyataan yang benar? Opsi A, penambahan N2O4, B, penambahan N2O4, C, pengurangan N2O4, D, pengurangan N2O4, E, nggak ada jawaban yang benar. Nah, ini tentang pergeseran kesetimbangan. Ada 4 faktor ya. Konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Di opsi A, B, C, D, E ini semuanya tentang konsentrasi. Aturan tentang konsentrasi, kalau konsentrasi kiri ditambah akan geser ke kanan. Kalau konsentrasi kanan yang ditambah akan geser ke kiri. Kalau konsentrasi kiri dikurangi akan geser ke kiri. Kalau konsentrasi kanan yang dikurangi geser ke kanan. Oke, tinggal kita cek aja. Yang A, penambahan N2O4 berarti yang kiri ditambah, geser ke kiri, berarti yang A salah. Yang B, penambahan N2O4 tambahkan di kiri menyebabkan reaksi bergeser ke kanan. Iya, ini dia benar. Kita cek yang C, pengurangan NO2 berarti yang kanan dikurangi, geser ke kiri, salah, harusnya ke kanan. Yang D, pengurangan N2O4, yang kiri dikurangi, geser ke kanan, salah, harusnya geser ke kiri. Oke, next 56. Sebanyak 8,1 gram suatu senyawa elektrolit AB2 dilarutkan ke dalam air hingga 750 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik 4,92 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Massa molekul AB2 adalah? Oke, ditanyakan ini MR-nya AB2. Massa molekul relatif atau massa molar. Ingat tekanan osmotik P sama dengan MRT, jangan lupa I-nya. Untuk senyawa AB2, ini terionisasi menjadi A2+, 2B- dengan jumlah ion A2+ ini adalah 1 ion, 2B- ini adalah 2 ion, totalnya 3. Jumlah ion 3, dan karena di soal ini nggak menyebutkan alfa atau derajat ionisasi, boleh langsung jumlah ion ini kita masukkan sebagai faktor Van Hoff-nya. Pi 4,92. Molaritas itu gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter ya. 8,1 gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. R tetapan gas 0,082. T temperatur dalam satuan Kelvin 27 derajat Celcius tambah 273. I-nya kita masukkan 3. Ya, tinggal dicoret-coret aja. Bisa lah ya ngitung sendiri. MR-nya 162. C. Next 57. Larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dan 100 ml natrium asetat 0,25 molar. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molar adalah larutan buffer asam. Buffer asam itu isinya asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya.
Di sini asam lemahnya adalah asam asetat, CH3COOH. Basa konjugasinya atau garamnya adalah natrium asetat. Nah, tapi yang penting adalah ion asetatnya, CH3COO-nya. Na plusnya ini nggak penting juga, nggak masalah, jadi nggak harus natrium. Boleh kalium, boleh kalsium, boleh yang lain. Yang penting ada asetatnya. Ini adalah campuran buffer langsung tanpa perlu reaksi. Ke dalam campuran buffer ini ditambahkan HCl. Pasti tahu dong HCl ini adalah jenis larutan asam kuat. Nah, ketika ke dalam campuran buffer asam ditambahkan asam kuat, maka asam ini akan bereaksi sama siapa? Nggak mungkin asam sama asam ya. Asam akan reaksi sama basa. Dan sebaliknya seperti itu. Maka HCl akan bereaksi dengan CH3COO-. Kita buat reaksinya. Menjadi CH3COOH dan Cl-. Nah, kita buat mula-mula reaksi sisa seperti biasa. Dan seperti biasa lagi, masuk ke MRS ini pakai mol. Mol itu molaritas dikali volume. 200 ml dikali 0,15. 30 ya, taruh di asam asetat. Nah, meskipun ini produk, tapi karena campuran awalnya udah ada, tetap kita masukkan molnya. Jadi nggak harus 0. 0 itu kalau reaksi dari awal bukan campuran. Natrium asetatnya 100 kali 0,25. 25 milimol. HCl-nya 50 kali 0,1. 5 milimol. Berarti berapa yang bereaksi? 5, 5, 5. Dan jangan lupa reaktan itu berkurang, produk itu bertambah. Maka HCl-nya habis. CH3COO- ya 20 milimol, CH3COH-nya 35 milimol. Ditanyakan pH, ini ada asam lemah, ada basa konjugasinya. Masih buffer ya. Ka kali mol CH3COOH per mol CH3COO-. Maka H plusnya Ka dikali, jangan kebalik, CH3COH-nya 35, CH3COO- ya 20. Berarti H plus 1,75 dikali Ka. pH itu min log konsentrasi H plus, maka min log 1,75 min log Ka. Nah, min log Ka ini sama dengan pKa. Min log 1,75. Di soal pKa-nya 4,7. Berarti 4,7 min log 1,75. C jawabannya.